Selamat siang, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sartika Kale SPD MPD, salah satu staf dosen di program studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan terkait dengan rancangan pembelajaran dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan kode mata kuliah KPAUD 16241 yang terdiri dari 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktik microteaching. Mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar ini memiliki deskripsi mata kuliah yaitu mahasiswa memahami tentang profesi guru PAUD, karakteristik, peran, tugas pokok dan fungsi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang guru dan dosen, serta mahasiswa mampu mempraktikkan 4 kompetensi guru PAUD, 8 keterampilan mengajar yang didemonstrasikan melalui microteaching untuk memaksimalkan kemampuan mahasiswa sebelum mengikuti mata kuliah PLP. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang PAUD. Yang kedua, mahasiswa melakukan pendalaman bidang PAUD sesuai perkembangan IPTEX. CPL yang ada kemudian diuraikan dalam CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 1. Mahasiswa mampu menguraikan pengertian profesi, profesi guru dan profesi guru PAUD, serta karakteristik, peran, tugas pokok dan fungsi guru PAUD dengan teliti. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis 4 kompetensi guru PAUD dengan cermat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktikkan 8 keterampilan mengajar. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menyusun perangkat pembelajaran dan mempraktikkan perangkat pembelajaran dalam kelas kecil. Kemudian CPL dan CPMK dijabarkan dalam materi pembelajaran. Sebaran materi pembelajarannya yaitu 1. Hakikat profesi, profesi guru dan profesi guru PAUD. Yang kedua, karakteristik, peran, tugas pokok dan fungsi guru PAUD. Yang ketiga, 4 kompetensi guru PAUD. Dan setelah itu masuk dalam tahap ujian tengah semester. Kemudian dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu 8 keterampilan mengajar dan yang terakhir penyusunan perangkat pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan metode problem based learning dan project based learning karena dalam mata kuliah ini terdapat 1 SKS praktik microteaching sehingga sesuai dengan CPMK yang ada maka materi keterampilan mengajar dan penyusunan perangkat pembelajaran dijalankan dengan praktik microteaching. Penilaian dalam mata kuliah ini meliputi penilaian soft skill, nilai tugas, UTS, UAS, serta praktik microteaching. Selain disajikan di dalam kelas, mata kuliah ini juga sudah tersedia dan dapat diunduh pada aplikasi yang telah disediakan oleh Universitas Nusa Cendana, yaitu Siadik Nona dan e-learning Undana. Setelah ini kita akan menyaksikan penyampaian dan pemaparan materi saya terkait 8 keterampilan mengajar guru PAUD. Teman-teman, saya mau ngajakin kita nyanyi dulu. Ayo silakan bangun berdiri. Kasih guys. Baik, selamat siang teman-teman semua. Baik, pada kesempatan siang hari ini teman-teman akan bersama dengan Ibu Tika dalam mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar untuk pertemuan 9 sampai dengan 16 saat UAS nanti. Seperti biasa
Kita sudah membahas sebelumnya melalui perkuliahan online di minggu lalu. Dan apakah teman-teman sudah mencari artikel? Sudah? Oke. Dan sudah dianalisis ya. Saya sudah melihat hasil analisis teman-teman di Siadik Nona. Baik teman-teman, hari ini kita akan bersama menganalisis apa yang sudah teman-teman lakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang 8 keterampilan mengajar guru PAUD. Dan detailnya seperti apa dalam menerapkannya, hari ini kita akan bahas bersama-sama. Dan ada pun beberapa bentuk-bentuk kasus dari 8 keterampilan mengajar yang akan Ibu sampaikan kepada teman-teman untuk kita diskusikan bersama. Baik teman-teman, untuk hari ini secara khusus kita akan bersama-sama mengetahui lebih dalam apa itu keterampilan mengajar, apa prinsipnya, lalu siapa saja yang ikut terlibat agar si guru atau kita sebagai guru memiliki 8 keterampilan mengajar. Lalu yang berikut, apa peran dari PAUD atau lembaga PAUD di mana teman-teman sebagai guru mengajar ya. Lalu yang berikutnya adalah kompetensi guru. Seperti yang sudah teman-teman sampaikan tadi, ada 4 kompetensi guru. Bagaimana 4 kompetensi guru ini mempengaruhi 8 keterampilan mengajar guru di kelas. Dan yang terakhir adalah bagaimana dan kapan waktunya untuk mengevaluasi kemampuan diri kita sebagai guru dalam mengajar. Kita lanjut. Keterampilan yang pertama apa teman-teman? Oke, keterampilan bertanya. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterampilan bertanya atau keterampilan bertanya itu yang seperti apa? Ya, Fluffy, bagaimana? Ini keterampilan bertanya itu bagaimana guru menanyakan kabar anak hari ini atau guru menanyakan ini tentang pembelajaran apa hari ini kepada anak, Ibu. Oke. Terima kasih Fluffy sudah menjelaskan tadi. Baik, benar seperti apa yang disampaikan oleh Fluffy bahwa keterampilan bertanya seperti apa yang ditanyakan kepada anak. Contoh, anak hari ini sudah mandi atau belum kalau datang ke sekolah? Oke, tapi keterampilan bertanya sebenarnya bukan hanya tentang isi pertanyaannya saja, tapi juga teknik bertanya atau cara dan sikap guru saat bertanya kepada anak. Nyaman tidak, sopan tidak kalau guru bertanya tapi tidak menatap anak? Sopan tidak, nyaman tidak kalau guru bertanya tapi guru sambil jalan keluar dari kelas? Menurut teman-teman bagaimana? Nyaman tidak itu anaknya seperti itu? Tidak. Nah, karena anak merasa tidak ditanyakan oleh guru sehingga dia tidak perlu dijawab. Oke teman-teman, jadi bukan hanya tentang isi pertanyaannya saja, tapi juga sikap guru saat bertanya. Baik, yang kedua tentang keterampilan memberikan penguatan. Ada yang mau bertanya atau menjelaskan? Silakan. Saya, Ibu. Oh iya, dari Yuliana, silakan Yuliana. Baik Ibu, di sini saya ingin bertanya tentang keterampilan penguatan ini. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail lagi tentang keterampilan penguatan itu seperti apa, Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Yuliana untuk pertanyaannya. Nah, penguatan yang dimaksud di sini seperti apa? Jangan-jangan teman-teman berpikir, biar anak-anak semakin kuat, kuat lompat, kuat lari, kuat meloncat. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi keterampilan memberikan penguatan yang dimaksudkan adalah kita memberikan motivasi, kita memberikan apresiasi atas karya anak, atas apa yang mampu anak lakukan. Dan keterampilan yang ketiga, membuat variasi stimulasi. Baik, bervariasi ini yang seperti apa Ibu? Apakah hanya tentang lagu? Apakah hanya tentang games? Nah, variasi yang dimaksudkan di sini adalah bentuk-bentuk metode yang Bapak Ibu guru pakai untuk memberikan stimulasi pada anak. Metode-metode pembelajaran di PAUD sudah kita pelajari ya teman-teman ya di mata kuliah yang lalu, seperti metode bercerita, metode tanya jawab, metode diskusi, karya wisata, eksperimen. Nah, teman-teman bisa menggunakan
metode-metode yang ada yang bervariasi itu untuk melakukan stimulasi pada 6 aspek perkembangan anak. Oke, selanjutnya yang keempat, keterampilan menjelaskan. Suatu suku kata diucap lalu suku kata yang lain diminta untuk ditebak oleh anak-anak itu menjadi sulit. Sehingga apa yang harus kita lakukan sebagai guru-guru PAUD? Wajib untuk membawa media atau alat peraga ketika kita menjelaskan kepada anak-anak. Dan ketika menjelaskan tidak masalah untuk teman-teman menarik ide-ide dari anak-anak. Sehingga disitulah momen kita bisa melihat, wah ternyata anak-anak kita ini sudah pintar melampaui apa yang bisa kita bayangkan melalui diskusi dalam penjelasan. Oke teman-teman, lah yang berikutnya tentang keterampilan membuka dan menutup kegiatan. Kenapa keterampilan membuka dan menutup kegiatan ini menjadi penting? Karena dengan membuka dan menutup kegiatan dengan meriah, dengan mengajak anak bersenang-senang, membuat anak bahagia, anak mampu untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai dengan efektif. Nah, lalu Ibu, bagaimana dengan keterampilan menutup? Karena dengan menutup kegiatan dengan baik, anak mampu menyerap apa yang disampaikan oleh guru, pembelajaran hari ini seperti apa, dia siap menerima dan dibawa pulang dengan baik, dengan optimal, dia ingat dan dia sampaikan ke orang tuanya. Itu yang diharapkan. Oke teman-teman, lanjut. Nah, yang keenam, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, seperti yang kita tahu bersama, di PAUD itu biasanya ada kelompok-kelompok kecil berdasarkan model pembelajaran kelompok. Sehingga ada kursi-kursi yang kecil dibuat dalam satu meja. Nah, itu namanya model pembelajaran kelompok. Nah, disitulah keterampilan mengajar guru, yaitu membimbing diskusi kecil, harus diperlihatkan, harus ditunjukkan. Seperti apa Ibu? Seperti saat teman-teman membimbing diskusi kecil, bagaimana teman-teman membuat semua anak itu aktif. Bagaimana teman-teman membuat anak-anak itu bekerja sama dalam kelompok kecil itu untuk satu tujuan yang sama. Oke, dan selanjutnya keterampilan yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Kalau kelasnya berisik, kalau kelasnya kacau balau, barang-barangnya semua dikeluarkan dari lemari, lalu anak-anak mau main semuanya, kira-kira itu akan kondusif tidak teman-teman? Tidak akan kondusif, sehingga keterampilan ini sangat dibutuhkan. Berarti apa yang harus saya lakukan Ibu kalau kelasnya berisik? Berarti teman-teman harus membuat ice breaking, teman-teman harus membuat yel-yel sehingga bisa menenangkan anak. Dan dengan tenang bukan berarti kita tidak mengaktifkan anak ya, tapi dengan tenang apa yang mau kita sampaikan ke anak itu bisa sampai dengan tepat, bisa sampai dengan baik. Nah, ketika anak sudah mendengarkan, sudah memusatkan perhatiannya pada kita, maka tujuan pembelajaran di hari itu bisa tercapai. Karena dia bisa melakukan lebih lagi dari arahan ibu guru. Tuh, jadi tetap mengelola kelas ini bukan berarti tidak merdeka. Tapi biar kelasnya efektif, biar pembelajarannya menarik, biar pembelajarannya efektif, harus bisa dikelola oleh guru. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Jadi teman-teman nanti akan berhadapan dengan satu-satu anak saat membimbing, saat anak main puzzle, saat anak main balok, ada diskusi yang terbangun di situ. Sehingga guru harus mampu mengajar satu anak, ngajar kelas yang lebih kecil. Itu perlu dan penting untuk ditingkatkan. Baik teman-teman, yang terakhir di sini ada studi kasus ya. Karena kita problem based learning, maka kita akan melihat bersama-sama ada 2 kasus. Kasus yang pertama tentang
Ibu Mira, dan kasus yang kedua yaitu tentang guru-guru PAUD di wilayah Amphoang Selatan. Nah, silakan kelompok 1 akan membahas kasus 1 dan kelompok 2 akan membahas kasus 2. Silakan teman-teman, yang dicari adalah apa? Silakan mencari akar masalah dan solusi yang bisa teman-teman tawarkan dari hasil teman-teman menganalisisnya bersama. Silakan. Pertama yaitu pendidikan guru-guru di wilayah Amphoang Selatan mungkin hanya sebatas SMA. Jadi seperti itu ya yang akan kita berikan untuk kasus tersebut itu adalah kita mengadakan adanya pelatihan-pelatihan tambahan. Nah, yang dilakukan oleh guru. Pelatihannya itu harus berjenjang dan setelah pelatihan itu dilaksanakan harus adanya evaluasi. Nah, dari evaluasi itu akan mendapatkan hasil yang didapat dari pelatihan tersebut. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah berdiskusi bersama. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, dari kelompok 1 mana kelompok 1? Baik Ibu, saya di sini saya perwakilan dari kelompok 1 terkait dengan kasus tersebut. Menurut kelompok kami masalah yang terjadi disebabkan oleh guru yang memberikan stimulus awal untuk membuka ingatan anak sebelum ke sekolah agar saat proses pembelajaran berlangsung anak dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian solusi yang dapat kami berikan adalah adanya pelatihan-pelatihan tambahan yang dilakukan oleh guru. Pelatihannya itu harus berjenjang dan setiap pelatihan itu harus diadakannya evaluasi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2. Silakan, siapa yang mempresentasikan? Saya Iya, Bu. silakan Theodora. Baik Ibu, kasus ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, pendidikan guru di wilayah Amphoang itu mungkin masih SMA, jadi pengetahuan tentang pembuatan RPP masih kurang. Jadi solusi yang dapat kami tawarkan yaitu mengikuti webinar tentang pembuatan RPP melalui YouTube. Yang kedua yaitu ikut dalam komunitas guru agar mendapatkan pelatihan tentang pembuatan RPP untuk berbagi pengetahuan dan praktik mengenai penyusunan RPP Kurikulum Merdeka. Sekian Ibu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, baik teman-teman semua, sekarang kita akan berefleksi bersama untuk mata kuliah hari ini, untuk perkuliahan hari ini. Ada yang mau menyampaikan refleksinya untuk pertemuan kita hari ini? Silakan. Oke, silakan Jevanti. Baik Ibu, yang bisa saya simpulkan dari materi yang Ibu ajarkan hari ini adalah Ibu tadi menjelaskan tentang 8 keterampilan mengajar yang perlu untuk guru perhatikan. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya, ada keterampilan memberikan penguatan, kemudian ada keterampilan membuat variasi, yang berikut ada keterampilan menjelaskan, dan keterampilan membuka serta menutup kegiatan pembelajaran, serta keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan yang terakhir ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan individual. Sekian Ibu. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Jevanti. Baik teman-teman, nah silahkan mempersiapkan diri untuk 8 keterampilan mengajar ini karena mulai minggu depan kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran, menyusun modul ajar, menyusun rencana pembelajaran RPP untuk atau secara khusus dalam kurikulum Merdeka, sehingga silahkan gunakanlah 8 keterampilan mengajar ini di dalam penyusunan perangkat pembelajaran, dan ini sebagai bahan untuk mempersiapkan teman-teman dalam praktik micro teaching nanti. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Sekian dulu dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.